Halo Pip, selamat datang di Nutrifies, podcastnya anak Hima Gizi Bandung. Podcast yang bakal ngebahas segala hal tentang dunia gizi, kuliah, dan topik menarik gizi lainnya. Di episode kali ini, kita bakal sama-sama ngobrolin nih topik yang sering banget ditanyain sama teman-teman semua. Terutama buat teman-teman yang masih galau pilih jurusan atau bahkan baru kenal sama jurusan gizi. Nah, kuliah gizi itu seru gak sih? Apa cuman belajar masak? Hitung kalori, cek lab, atau jangan-jangan cuman hitung nasi seberat 100 gram? Nah, tenang aja nih teman-teman semua, karena di siang hari ini kita bakal ngebahas semuanya bareng bintang tamu yang pastinya keren banget. Kali ini kita kedatangan mahasiswa berprestasi dari jurusan gizi sekaligus pernah menjadi ketua himpunan mahasiswa jurusan gizi tahun 2024. Wow, keren banget gak sih teman-teman semua? Nah, teman-teman semua, untuk saat ini kita kedatangan Teh Tiffany yang merupakan salah satu mahasiswa berprestasi dan ketua himpunan mahasiswa jurusan gizi tahun 2024 yang tentunya sangat keren dan sangat menginspirasi kita semua. Tapi sebelumnya nih teman-teman semua, kenalin aku Muhammad Zidane Al-Fatir sebagai podcaster pada podcast kali ini. Halo Teteh. Halo. Nah, boleh nih Teh dikenalin kepada teman-teman semua, dimulai dari nama dan sekarang tuh Teteh udah ada di semester berapa nih Teh? Oke. Halo semuanya. Saya Rifani Fauzia. Teman-teman boleh panggil Teh Rifani aja. Teteh sekarang masih mahasiswa ya, mahasiswa jurusan gizi Politeknik Bandung, dan sekarang di tingkat 4 ada di semester 7 sekarang. Mungkin buat teman-teman mahasiswa baru belum pernah lihat Teteh gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang ketemu nggak sengaja atau kayak gimana, panggil aja. Nggak apa-apa Teh Rifani, halo gitu. Oke. Wah, ternyata udah ada di semester 7 ya Teh. Iya betul. Oke, salam kenal ya Teteh. Salam kenal juga. Nah Teh, karena kan kita hari ini bakal ngebahas tentang suka dukanya jadi anak gizi gitu. Kalau boleh tahu nih Teh, sebenarnya waktu Teteh masuk ke jurusan gizi itu berawal dari apa sih Teh? Emang dari passion atau mungkin Teteh mendapatkan inspirasi gitu saat mau daftar ke jurusan gizi? Oke. Kenapa ke gizi gitu ya? Mungkin boleh cerita sedikit gitu ya tentang jadi kenapa ke jurusan gizi sebenarnya, tahu dari mana ya dulu deh. Tahu dari mana jurusan gizi mungkin secara enggak langsung kita mungkin ya di SMA pernah tahu yang namanya jurusan gizi, jurusan farmasi dan lain sebagainya. Cukup tahu itu aja gitu. Cuman kenapa tiba-tiba jurusan gizi? Lebih ke pertanyaan ini dulu deh. Kenapa Politeknik Bandung? Oh iya, Nah, boleh. ya, kenapa Politeknik Bandung? Sebenarnya Teteh ini nggak langsung tahu Politeknik Bandung. Teteh itu dikenalkan nggak sengaja ya sama temen Teteh yang mana kan dulu pernah aktif di PMR tuh di SMA-nya. Nah, teman PMR ini merekomendasikan yang namanya Politeknik Bandung, Kang. Nah, dari situ Teteh coba cari Politeknik Bandung apa sih gitu ya, di mana gitu. Dan ternyata banyak banget jurusan yang ada di Politeknik Bandung. Nah, di situ coba Teteh daftar deh untuk jalur PMDP waktu itu bareng sama temen Teteh itu. Nah, temen Teteh itu jurusannya pengennya di keperawatan, sedangkan Teteh pengen yang jurusan gizi aja deh kayaknya gitu. Cuman kenapa pilih jurusan gizi? Sebenarnya Teteh itu pengennya farmasi. Oh, ternyata Teteh itu awalnya itu mau masuk jurusan farmasi. Iya, pengennya farmasi, tapi kenapa nggak jadi? Karena farmasi di Politeknik Bandung cuma sampai D3. Waktu itu mindset Teteh nggak mau yang D3, pengen yang D4, gimana juga nggak mau gitu. Jadi ya udahlah, pilihan pertama di PMDP itu adalah D4 jurusan gizi. Cobalah daftar, sampai ternyata hasilnya itu karena kan kebetulan Teteh juga ikut eligible ya, ikut SNBT mungkin sekarang yang disebutnya SNMPTN waktu itu. Nah, di hari itu di tahun 2021 mungkin ya Teteh baru masuk, itu tuh hasil PMDP dan hasil SNMPTN itu di hari yang sama. Di hari yang sama, di mana Teteh ternyata di SNMPTN hasilnya merah, teman-teman. Nah, di hari yang sama juga hasil PMDP ini Teteh lolos. Nah, di situ sebenarnya nggak langsung kayak yakin ya udah gizi aja yang diambil, nggak yakin. Karena kenapa? Teteh mungkin ngerasa insecure sama tinggi badan Teteh waktu itu. Nah, mindsetnya waktu itu Politeknik Bandung itu ada batasan buat tinggi badan, jadi waktu itu agak drama dulu sampai akhirnya ya udahlah masuk gizi aja deh kayaknya. Gitu. Nah, setelah itu barulah dijalankan, ternyata tidak seburuk itu teman-teman di gizi. Gitu deh. Ternyata banyak banget nih lika-likunya gitu ya buat masuk ke jurusan gizi Politeknik Bandung.
Oke teh, kan tadi berawal dari ketidaksengajaan gitu ya, tapi keren banget nih narasumber kita pada siang hari ini, Amin. walaupun jalurnya ketidaksengajaan tapi masih tetap berprestasi nih teman-teman semua. Ya Allah, Wow, terima keren kasih. banget ya Amin, teteh. amin. Nah teh, kan kita lagi ngomongin tentang suka dukanya jadi anak gizi gitu ya. Ya. Kan banyak yang bilang kita kalau misalkan anak gizi itu kerjaannya cuman ngitung kalori, terus cuman belajar masak, cuman di lab kuliner aja gitu ya teh. Nah boleh gak sih teh diceritain kepada teman-teman semua sebenarnya di pesan gizi itu masak doang apa gimana sih teh? Oke, ini pertanyaan banyak banget sih ya, Kang. Pasti anak gizi juga pasti pernah dapat pertanyaan itu. Cuman kalau ditanya hitung kalori aja atau juga masak aja, jawabannya enggak hanya itu. Tapi kalau pertanyaannya apakah ngitung kalori, iya, apakah masak, iya, tapi apa itu aja, enggak. Jadi banyak banget, gizi itu nggak sesempit itu teman-teman, kita tuh banyak banget yang kita bahas gitu ya Kang, dimana kita tuh ngebahas dari anatomi fisiologi manusia dulu, terus interaksi makanan dengan obatnya, interaksi makanan dengan tubuh kita kayak gimana, banyak banget pokoknya. Kalau misalnya disebut tukang masak, enggak sih, itu parah banget sih, enggak. Karena kita enggak sampai masak doang, kita sampai menu rincian segala macam, sampai kebutuhan bayi yang baru lahir sampai dengan yang lansia itu kita yang pikirin gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya dibilang masak doang, enggak. Kalau itu kalori tapi enggak itu doang gitu sekarang. Wah ternyata menarik banget ya, ternyata bukan cuma masak doang gitu ya, buat jadi anak gizi. Nah teh, selama teteh mengikuti pembelajaran di jurusan gizi, kira-kira apa sih matkul atau topik yang menurut teteh itu paling menarik gitu? Oke, topik paling menarik. Sebenarnya ini boleh kan ya dari semester 1 sampai semester 7 mana yang paling menarik gitu ya. Kalau Kang Zidan tanya ke Teteh, itu pasti beda persepsinya kalau Kang Zidan tanya ke anak gizi lainnya pastinya. Cuman karena di sini kesempatannya Teteh yang bisa menjawab nih, Teteh coba kasih gambaran ke 3 aja kali ya, 3 ya. Kebanyakan gak nih? Cukup. Yang pertama, mata kuliah yang paling menarik menurut Teteh itu di gizi kuliner. Kenapa? Karena kita tuh bisa, fun fact aja, Teteh bisa masak dan nyalakan kompor, masang gas itu karena masuk gizi. Kalau misalnya nggak masuk gizi kayaknya belum bisa deh buat nyalain kompor gitu. Nah, kenapa gizi kuliner? Karena di gizi kuliner itu kita membahas makanan yang bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia kita tahu. Kita tahu cara masaknya, kita tahu nilai gizinya, kita tahu rasanya. Jadi setiap praktek gizi kuliner, kita tuh kayak makan keliling dunia gitu, jadi kayak kulineran gitu. Padahal kita masih kuliah. Itu yang pertama. Yang kedua, di semester naik ya, kita naik ke semester 4 atau 5 ya ini. Di pengembangan formulasi makanan. Nah, pengembangan formulasi makanan itu menurut saya adalah mata kuliah yang paling buat kita kreatif. Kita tuh harus buat suatu produk dari nol sampai bisa mencapai sasaran yang kita inginkan. Misalnya waktu itu Teteh di PFM itu bikin cookies untuk ibu hamil. Nah, kenapa itu paling Teteh menarik gitu ya menurut Teteh? Karena di situ tuh seru banget. Kita tuh makanan satu sama lain tuh dicobain sama teman-teman kita, dinilai, dikritik kayak gitu. Nah, waktu itu kalau misalnya ada kekurangan kita bisa evaluasi. Nah, itu yang buat seru juga. Cuman emang agak pusing ya, cuman seru gitu kan, karena praktek juga. Tapi kalau misalnya ternyata hasil udah bagus dan sesuai sasaran, itu rasa yang bahagia yang bisa diungkapkan gitu loh Kang. Jadi dari kita ya seneng banget gitu. Itu kedua. Yang ketiga terakhir, di konseling gizi. Nanti teman-teman mungkin yang di sini ada yang baru masuk bakal ada nemuin namanya mata kuliah konseling gizi. Nah, konseling gizi itu menyadarkan kalau kita tuh gizi itu emang dasarnya untuk konseling kepada pasien-pasien kita nanti gitu. Mungkin kalau nggak konseling juga penyuluhan kan. Nah, intinya speaking aja dari situ. Nah, selama ini Teteh kalau ditanya orang pasti jawab sebisanya aja tanpa ada apa gitu alur yang nyata kayak gimana. Nah, dari konseling gizi Teteh ngerti ternyata apa yang harus kita katakan ke orang itu ada tata caranya loh, kayak gini loh gitu. Dan untuk kalian yang insecure atau gak introvert gitu ya, males ngomong, di konseling gizi ini kalian harus menuntaskan itu gitu sih Kak. Oke. Wah ternyata
topik yang di Gizi itu menarik-menarik semua Menarik gitu ya. banget. Ternyata bukan cuma belajar masak aja nih teman-teman semua, tapi kita juga banyak praktek-praktek seperti ke masyarakat, melakukan konseling dan lain sebagainya. Iya. Wah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Teh. Apa tuh? Nah kan Teh, anak gizi itu katanya identiknya tuh sama tubuh yang sehat gitu ya. Nah tapi kira-kira nih Teh, banyak gak sih dari teman-teman Teteh yang masih suka makan junk food? Junk food. Masih suka junk food atau enggak? Gimana ya sebenarnya teman-teman, ahli gizi ataupun anak gizi itu tetaplah manusia ya. Kita nggak sesempurna itu, kita nggak robot yang harus makannya sayur-sayuran terus. Kalau ditanya masih pernah atau enggak, pernah jawabannya. Cuman mungkin bedanya sama teman-teman lain yang mungkin non gizi atau gimana ya, kita tuh punya kayak kesadaran sendiri, dimana kita tuh tahu batasan dan bisa mengontrolnya. Misalnya kayak teteh ini BM pengen mie instan malam-malam hari ini, tapi 2 hari ke depan kalau misalnya teteh masih pengen mie instan, teteh tahan karena teteh tahu batasannya gitu. Jadi seenggaknya kita masih bisa makan kok, kita nggak jadi haram junk food itu buat anak gizi, enggak, masih bisa kita makan, tapi ya kita tahu batasan, kita tahu caranya menebus dosa lah istilahnya. Misalnya kita sekarang makan junk food, oke berarti besoknya kita harus banyak makan makanan yang sumber serat, karbo dan sebagainya gitu deh. Oke, jadi masih banyak kan. Oke, ternyata semuanya itu balik lagi ke manajemen diri gitu ya. Asal kita masih bisa membatasi dan tahu kecukupan gitu ya. Oke. Nah, Teteh, selama Teteh mengikuti praktikum di jurusan gizi gitu, pernah gak sih Teteh itu praktek membuat makanan ternyata hasilnya tuh kurang berhasil atau bahkan gagal total? Pasti teman-teman di sini pasti penasaran juga gimana tragedi dan keseruannya. Boleh langsung aja nih Teh diceritain. Ini jujur-jujuran nih. Boleh banget Teh. Ada jujur-jujuran, sebenarnya banyak teman-teman. Kalau misalnya di dapur tuh suatu kegagalan tuh emang pasti ada sebagai bumbu-bumbu lah gitu. Tapi dari situ kan kita harus berusaha lagi ya biar berhasil. Nah mungkin kalau buat diceritain ada satu nih. Jadi kan Poltekkes ini memang ada program yang namanya mahasiswa berprestasi. Nah itu tuh ada penyeleksiannya. Begitu pula di gizi. Nah waktu itu alhamdulillah teteh udah terpilih jadi salah satu mawapresnya dan membuat suatu gagasan. Karena memang latar belakangnya gizi, teteh kan mau mengembangkan suatu produk dari gizi gitu. Nah waktu itu teteh, gak apa-apa nih sebutin aja, lalu deh namanya tuh waktu itu pengennya produk mie gluten free ceritanya. Mie tuh warna pink dikasih buah naga atau enggak sari bayam gitu lah pokoknya. Ekspektasi teteh tuh udah kayak ini pasti jadi dong. Lihat tutorial medsos tuh ada kok yang berhasil tanpa terigu, tanpa gluten. Cuman waktu itu teteh coba konsultasi ke salah satu dosen kita tuh yang di gizi. Cuman kata beliau seperti harus dipertimbangkan lagi karena mie itu butuh banget yang namanya gluten, kalau enggak dia buyar. Tapi teteh agak enggak percaya tuh, salahnya waktu itu masih tetap kekeh gitu. Akhirnya di hari tanggal 20 itu masih ingat banget, tanggal 20-an teteh buat produk itu dengan salah satu mawapres lagi dari diploma 3, itu kan dari sarjana terapan. Nah kita buat produk bareng dan ternyata benar yang dikatakan dosen tadi, adonan yang udah teteh buat pas digiling sebelumnya kan belum ada noodle maker kayak gitu ya, jadi masih yang digiling biasa. Nah waktu itu teteh coba giling, ekspektasinya bentuknya mie, ternyata bentuknya buyar sebuyar-buyarnya kayak pasir lah gitu, jadi kayak astagfirullah gitu. Nah pada waktu itu posisinya 2 hari lagi deadline untuk gagasan kreatif itu, jadi teteh cuma punya 1 hari lagi untuk mengotak-atik gimana caranya biar produk ini jadi. Cuman ya maknanya dari situ ternyata kita tuh emang bener harus coba memikirkan kembali apa yang dikatakan dosen, jangan kekeh, jangan sok iya gitu. Ternyata emang betul gitu kayak gitu. Dan ya alhamdulillahnya dalam 1 hari itu teteh udah mencoba ngotak-ngatik produk lain dan ketemulah produk lain yang bisa teteh bawa ke Mawapres dan sekarang dijadikan jadi produk lanjutan untuk seminar proposal penelitian teteh sekarang. Wow, ternyata mantap. Panjang gitu ya teh perjalanannya buat jadi Mawapres di Poltekkes ya tapi kan happy ending ya Kak. Ya betul banget teh.
Wah, kita kan tadi udah ngebahas gitu ya tentang gimana tragedi saat praktikum bahkan sampai pernah gagal total gitu ya Iya. Teteh. Tapi karena masih terus mencoba akhirnya bisa menyelesaikan praktikum tersebut. Alhamdulillah. Nah, Teh, sekarang kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya nih, Teh. Kan banyak banget gitu ya di luaran sana yang masih nitip-nitipin, bahkan masih bingung bedanya jurusan gizi, teknologi pangan, sama tata boga gitu. Karena kan kalau misalkan kita lihat sekilas mata kayaknya mirip banget Mirip. gitu ya, Teh. Iya. Oke. Nah, boleh dong, Teh, diceritain kepada teman-teman sebenarnya bedanya dari ketiga jurusan itu tuh apa sih? Oke. Bedanya ya, sebenarnya emang ini tuh sering banget ketuker. Kita sering disebut tukang masak, padahal bukan. Dan begitu pun dengan tekpang. Sebenarnya gampang gini, perbedaannya kalau kita bahas dari gizi ya. Kalau gizi itu, kita itu fokusnya ke orangnya makan apa. Jadi bukan ke makanan toh atau orangnya toh. Jadi orangnya makan apa. Contohnya, karena kan kita memang ngebahasnya soal penyakit juga ya. Makanannya, kandungan gizinya gimana dan lain sebagainya. Contohnya gini misalnya, teteh bawa puding, puding karamel misalnya. Teteh bawa ke anak gizi. Nah, di pikirannya anak gizi itu, yang ada di puding ini berapa ya kalorinya, terus tinggi gaya gulanya, cocok gaya dimakan atau dikonsumsi sama pasien-pasien diabetes mellitus. Itu mindsetnya anak gizi. Terus yang kedua, teknologi pangan, tekpang. Nah, kalau anak tekpang itu lebih ke makanannya, fokus mereka ke makanannya. Karena misalnya lebih ke fokus ke apa sih namanya, pengawetan, terus juga bahan pangan yang dipakai, terus juga pengemasannya, itu anak-anak tekpang. Nah, kita masih sama ya, Kang, pakai perumpamaannya si tadi apa, puding karamel. Kita bawa puding karamel ke anak tekpang. Nah, pikiran anak tekpang itu bukan lagi cocok untuk diabetes mellitus atau enggak, tapi apakah kalau misalnya puding itu disimpan 2 hari bakal basi atau enggak ya? Terus misalnya di suhu segini bisa kayak gimana ya pengaruhnya? Atau apa ya, luntur atau enggak ya warnanya? Gitu lah pokoknya tentang makanannya. Itu teknologi pangan. Terakhir tata boga. Nah, kalau tata boga itu bisa kita bilang apa ya, penguasanya di dapur lah gitu. Mereka itu memang mempelajari skill memasak, cara pengolahannya. Walaupun kenapa kita ahli gizi itu tetap ada praktik masak ya Kang, karena seenggaknya kita tahu teknik masak tuh yang bagus tuh kayak gimana, yang tepat kayak gimana. Walau nanti yang mengerjakannya tata boga, seenggaknya kita tahu gitu loh. Nah, dan tata boga tuh lebih ke kayak gitunya. Dan kalau misalnya kita perumpama lagi ke puding karamel, puding karamelnya sekarang tadi bawa ke anak tata boga tadi. Nah, di pikiran tata boga, ini teksturnya udah pas belum ya, rasanya udah nendang belum nih, atau enggak estetik gak ya kalau dikasih kondimen ini. Nah, mungkin kayak gitu perbedaannya. Mungkin secara sekilas memang sama tentang makanan, tapi sebenarnya beda. Oke. Wah, ternyata masih salah gitu ya kalau misalkan orang-orang menyamakan ketiga jurusan ini gitu. Ternyata yang telah disebutin sama Teteh tadi, kalau gizi itu lebih berfokus pada kesehatan dibalik dari makanan itu sendiri. Iya. Kalau misalkan teknologi pangan itu lebih ke bagaimana pengembangan pangan tersebut gitu ya. Dan kalau untuk kata boga tuh seperti ahlinya dapur dalam proses pembuatan makanan. Oke, ternyata beda ya teman-teman semua dari ketiga jurusan tersebut. Nah, Teh, selanjutnya gitu ya. Selama Teteh berkuliah di jurusan gizi, pernah gak sih Teteh tuh tiba-tiba dijadiin konsultan gizi dadakan, misalkan sama keluarga atau misalkan teman gitu pada saat lagi kumpul-kumpul gitu? Pernah atau enggak? Jawabannya sering banget. Oke, sering ya Teh? Sering banget. Itu dari mungkin kalau pengalaman kita ya, dari ketika awal masuk nih semester 1 semester 2 sampai sekarang semester 7, itu tuh banyak banget pertanyaannya. Bahkan ada yang sampai kita speechless gitu, karena itu tuh bukan pertanyaan untuk kita, lebih ke pertanyaan untuk dokter. Nah, kadang keluarga itu susah mungkin membedakannya, karena ngiranya kita paham semuanya. Tapi kalau misalnya tadi ditanya konsultasi itu, ya betul banget. Contohnya aja kayak kemarin nih baru banget teteh ketemu keluarga, ada yang langsung kayak, Dek, kan teteh dipanggil Dek ya di rumah. Dek, aku ini berat badannya naik banget nih karena obat ini. Terus kira-kira kalau misalnya Ate minum infused water setiap pagi, turun berapa kilo ya?
Nah pertanyaan itu kan kayak turun berapa kilo ya, turun berapa kilo ya. Terus kita juga bingung yang jawabnya, kayak maksudnya emangnya Ate ini udah beres minum itu makan apa lagi, terus apakah olahraga atau tidur atau bahkan nyemil lagi, kan teteh nggak tahu. Jadi kayak berapa kilo ya nggak bisa kita jawab lah gitu. Jadi seenggaknya tapi kita bisa menjelaskan kalau seharusnya atau makan yang kayak gini ini serat dan lain sebagainya, hindari cemilan-cemilan tengah malam yang manis-manis kayak gitu. Cuman ya tadi kalau misalnya dibikin konsultan kayaknya pasti deh semua teman-teman gitu juga pasti gitu ya. Oke. Wah, ternyata masih seringnya ditanyain gitu Banget, tentang berat badan, makanan sehat pastinya ya, Teh. Tapi Teteh seneng gak sih dijadiin konsultan dadakan gitu sama keluarga apa teman-teman? Jujur ya, seneng gak seneng karena Tete itu kalau misalnya agak mut-mutan ya, jujur aja nih, kalau untuk keluarga misalnya kan kita tuh pengen healing ya di rumah atau ketemu keluarga, tapi yang ditanya kok tentang kuliah terus ya, kayak kadang bentar ya tuh bentar, pengen healing dulu. Tuh jawabannya kayak gitu. Cuman kalau kita udah masuk ke dunia kerja gitu ya, kayaknya kita harus profesional kan. Jadi sebenarnya senang juga karena kita dikasih kepercayaan buat menanyakan hal tersebut ke kita, padahal kita belum dapat gelar yang resmi gitu, tapi seenggaknya kita udah dipercaya sama keluarga, senang juga sih. Oke, wow, ternyata kuliah di jurusan gizi itu dampaknya bukan ke diri sendiri aja, tapi kita tuh bisa sharing-sharing manfaat dan ilmu kita ke orang lain. Oke, menarik ya, Teh. Nah, Teh, selama Teteh kuliah di jurusan gizi, kira-kira starter pack tas isi Teteh tuh kira-kira isinya tuh apa aja sih, Teh? Isi tas sebenarnya kalau kita ke kampus itu ada dua mode. Misalnya kalau kita ada praktikum, pasti dalam tasnya itu, ini yang ke lab ya misalnya, yang ke lab pasti ada timbangan digital, terus ada pisau pribadi, terus ada alat makan sendok garpu lah minimal, dan yang pasti celemek itu harus ada, dan mungkin topi kopi ya buat yang teman-teman yang tidak berhijab. Cuman kalau teteh itu opsional karena pakai hijab, dan masker suka dibawa tuh kalau teteh. Dan apalagi ya, oh itu apa namanya, sendok ukur itu selalu ada juga. Dan oh, alat atau sorbet itu yang kalau misalnya kita praktikum. Terus kalau misalnya posisinya kita ada tugas kasus, itu beda lagi tuh dalamannya. Gimana tuh, Teh? Nah, dalamannya tuh banyaknya ada buku penuntun, ada termin, ada buku foto makanan, kadang juga ada penggaris dan alat tulis. Kalkulator. Itu pasti banget ada. Dan fun fact-nya kalau misalnya nggak ada kedua itu, nggak ada praktikum lab, nggak ada kasus, yang suka teteh bawang dan nggak pernah keluar dari tas itu ada kayak apa ya namanya, catatan catatan buku sakunya anak-anak gizi lah, itu ada satu, di dalamnya ada pouch kecil juga, dalamnya pita lila dan juga metlin, satu lagi kalkulator. Nah itu pasti gak pernah keluar dari tas gandong. Wow, ternyata banyak ya isi tasnya. Banyak ya, maaf ya, tapi Oke. nggak berat kok. Nggak berat ya? Gak berat kalau kitanya seneng. Oke, mantap ya, ternyata kompleks gitu ya. Jadi Ya kita lumayan. datang ke kampus itu beneran belajar gitu ya, Teh. Nah, Teh, kalau misalkan kita lagi ngomongin tentang dunia kampus gitu ya, kan suka ada nih teman-teman yang masih julukan gitu ya. Kalau misalkan ada mahasiswa yang jadi kura-kura kuliah rapat, terus ada yang bilang kupu-kupu kuliah pulang gitu. Nah, menurut Teteh sendiri ikut organisasi di kampus tuh penting gak sih, Teh? Penting dong. Kenapa tuh, Teh? Penting dong. Sebenarnya Tete juga baru menyadarinya setelah SMA. Sebenarnya gimana ya, penting atau enggak, penting banget sih. Karena ini mungkin Tete melihat dari pengalaman selama di himpunan aja ya. Karena kebetulan Tete di himpunan tuh lumayan aktif juga 2 periode. Di situ Tete banyak banget nerima atau apa ya, insight yang Tete dapetin, feedbacknya gitu ya, yang gak akan pernah didapetin di kampus aja. Gak akan pernah didapetin kalau kita cuman ya kuliah pulang kayak gitu. Banyak banget. Sebenarnya kalau disebutin satu-satu banyak banget kok Kang. Tapi kalau misalnya kerasa banget sampai detik ini, Teteh udah pernah bakti lah dari Hima gitu kan. Tapi masih Hima kan. Ya, intinya Teteh walaupun udah nggak anggota aktifnya di Hima,
Tapi sampai sekarang kita masih merasakan benefit atau apa ya namanya feedback dari ikut organisasi. Yang ini mungkin terdengar template ya, tapi relasi itu benar-benar mempengaruhi banget. Teteh itu bukan hanya mengenal dan dikenal oleh anak-anak gizi, bukan oleh teman-teman sekelas aja, tapi sivitas dari gizi maupun Poltekkes Bandung tuh semuanya kita tuh udah bisa kenal gitu loh. Terus juga udah banyak relasi dari teman-teman di luar jurusan gizi. Kan Poltekkes ini banyak ya jurusannya, ada berapa? 11, 12, 13, 14, banyak banget kan. Nah itu lumayan banget untuk kita dapetin suatu relasi buat kerja sama bareng. Kayak kemarin juga teteh ada project bareng beberapa anak luar jurusan gizi. Nah itu kan lumayan banget gitu. Dan ya pokoknya itu sama sivitas terutama sama dosen itu mudah banget. Karena misalnya teteh nanyain jadwal sempro nih, misalnya teman-teman teteh yang nggak begitu kenal sama sivitas itu nggak berani nanya, cuma karena takut dan lain sebagainya. Cuma karena teteh sudah pernah dan sering berhubungan untuk waktu itu himpunan, jadi teteh bisa lebih sedikit leluasa untuk bertanya gitu. Walau tetap ya kita tetap dengan sopan santun antara dosen dan mahasiswa, tapi itu tuh rasanya lebih lega gitu loh. Itu sih, sisanya banyak banget, makanya kalau mau itu aktif join hima. Oke, wah Teteh ternyata jadi pura-pura kuliah rapat tuh lebih baik gitu ya Lebih baik dibandingkan jadi kupu-kupu kuliah pulang. Nah Teh, boleh dong diceritain gitu ya organisasi yang ada di jurusan Gizi Poltekkes Bandung tuh ada apa aja sih Teh? Masih bahas organisasi nih, ada apa aja? Ada KMJ dan UKMJ ya Kang. Nah mungkin di sini sekarang ada teman-teman dari himpunan, ini salah satu organisasi yang ada di jurusan gizi juga sebagai badan eksekutifnya. Kalau misalnya kita ibaratkan SMA mungkin OSIS ya, OSISnya di kuliahan gitu. Terus juga ada BPMJ, BPMJ itu ibaratnya MPK di sekolah. Nah di jurusan gizi itu namanya BPM. Hima dan BPM itu kita berjalan beriringan gitu. Nah di bawah ini di bawah naungannya Hima ada yang namanya UKMJ ya. Ragu sih. Nah UKMJ ini banyak banget, mungkin teman-teman nanti ada open house atau kayak gimana, nanti bisa tonton tungguin aja. Nah di situ ada banyak banget KMJ yang ada di jurusan gizi. Buat olahraga ada futsal, ada basket, ada volley, banyak banget lah pokoknya. Terus juga kalau untuk keseniannya yang suka nyanyi ada PSM, ada kesenian tradisional yang ikut sama modern modern dance itu di situ. Terus juga ya pokoknya banyak banget lah untuk kalian mengembangkan minat dan bakat, dan bisa juga sekaligus menjadi yang menaunginya kayak Hima dan juga BPMJ. Itu sih paling. Wow, ternyata banyak gitu ya gitu organisasi yang ada di jurusan Gizi Poltekkes Bandung. Tapi Teh, kayaknya banyak gitu ya dari teman-teman di luar sana yang masih maju mundur gitu buat ikut organisasi di kampus karena katanya tuh bakal susah buat bagi jadwal sama akademik gitu. Nah menurut Teteh apa sih tipsnya gitu biar kalau misalkan kita join organisasi itu antara akademik dan non akademiknya tuh masih beriringan gitu. Oke, sebenarnya kalau misalnya dibilang padat banget, so sibuk banget, itu sering banget tuh kedengeran sama teteh kayak dari tadi kok sibuk banget ya, gini, tapi kok bisa aja. Nah sebenarnya ini balik lagi ke diri kita sendiri, gimana cara kita memanajemen itu semua. Jadi bukan hanya manajemen waktu, tapi juga tenaga kita sih, karena kalau enggak kita bisa burn out sendiri gitu. Nah gimana caranya kita, kalau teteh sebenarnya fun fact-nya suka ngejurnal gitu, jadi kayak suka tulis seminggu ini buat apa aja kayak gitu. Nah jadi kalau misalnya maju mundur, awalnya teteh kayak gitu maju mundur di SMA, tapi beres dari SMA dan masuk himpunan di periode pertama, kayaknya itu overthinking doang ternyata. Aslinya nggak kayak gitu, tetap aja ke diri kita sendiri gitu. Terus juga teteh tuh jujur ya, ini teteh tuh pengen membuktikan ke orang-orang kalau kita tuh aktif organisasi, kita juga masih bisa mengejar akademik. Itu sebenarnya target teteh masuk Hima gitu. Dan ya alhamdulillahnya sedikit banyaknya adalah gitu, walaupun belum sempurna gitu ya, tapi bisa, ternyata teman-teman tuh bisa. Dan gimana caranya, tadi kita tuh cara pengelolaan diri sendirinya. Misalnya minggu ini pengen fokus ke akademik,
ya udah kita fokus dulu aja, nggak usah ngurusin dulu yang lain-lain, lomba-lomba nggak usah dulu. Terus kalau misalnya minggu depannya baru free nih akademiknya, bolehlah kita lomba-lomba, kita himpunan kayak gitu. Karena kalau himpunan kan nggak menekan semenekan itu ya, kita tetap bisa menyicilnya gitu. Jadi semuanya bisa berjalan, walaupun mungkin kelihatannya teteh apa ya, berjalan semuanya barengan, tapi sebenarnya dikelola juga kok, nggak sebuah jalan bareng itu, karena bisa stres gitu. Tapi alhamdulillah bisa kok teman-teman, jangan takut lah, lawanlah takut itu. Wah, menarik banget nih kata Teh Tiffany juga, harus melawan rasa takut gitu ya Teh. Karena kalau kita gak mencoba, kita gak akan tahu ke depannya kayak gimana. Betul. Wah, menarik banget nih teman-teman semua. Nah, Teh Tiffany kan merupakan salah satu mahasiswa berprestasi nih dari jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Bandung, dan juga telah menjuarai banyak perlombaan gitu ya Teh. Nah, boleh dong Teh dikasih tips and triknya kepada teman-teman yang lagi nonton ataupun mungkin yang nanti sedang mendengarkan podcast kali ini. Apa sih tipsnya biar kita tuh jadi mahasiswa berprestasi? Oke. Aduh, ini template sih jawabannya, bener deh. Kalau teman-teman udah pernah mungkin kemarin mendengar webinar-webinar yang lain, ini jawabannya pasti sama. Yang pertama, kita harus ngerti dulu potensi kita di mana. Misalnya teteh tuh agak minatnya, misalnya gini deh, di sospol kayaknya teteh minat tuh tentang media deh. Ya udah, kita fokusin itu dulu aja. Jangan media oke, maju, akademik misalnya esai maju, terus pangan-pangan misalnya dietetik kontes ya kalau di gizi maju. Nah itu kalau semuanya maju itu kan beda, bidangnya 3 nih, beda-beda. Kalau misalnya kalian semuanya maju semua, itu pasti kayak gak ketemu nih minatnya di mana. Coba deh satu-satu aja. Kayak dulu juga teteh nyobain kok dari mulai esai maju, oh ternyata cuma bisa sampai sini. Dietetik kalau gak kulineri, waktu itu pernah ada di Jogja juga dicoba, ternyata oh itu lebih minatnya ke pangan deh kayaknya. Nah mulai ngerasa nih, coba lagi ke video yang kemarin, terus coba video oke juga sih, tapi kayaknya lebih ke pangan dulu deh kalau sekarang gitu. Jadi kita coba fokus ke salah satu dulu. Jadi yang pertama pasti kenali dulu potensi tubuh kita, jangan maksain gitu. Kita harus kenal diri sendiri dulu gitu sih, paling itu dulu aja deh. Karena kalian itu PR paling pertama dan kesannya pasti mengalir. Itu gak ada tips yang kayak gimana, jangan lupa berdoa dan minta restu orang tua. Oke, mantap banget nih Teh. Ternyata kita tuh harus cari passion sedalam mungkin gitu ya, dimana kita cocoknya. Walaupun mungkin nanti kedepannya ada kegagalan, kita tuh harus bisa berani bangkit gitu ya, terus mencoba. Nah Teteh kan tadi tuh lagi ada di semester akhir gitu ya Teh. Pastinya Teteh tuh lagi hektik banget nih sama persiapan skripsi, terus praktek lapangan yang tentunya enggak sesederhana yang kita bayangkan gitu ya Teh. Nah Teh, kira-kira persiapan apa sih yang Teteh siapin untuk menghadapi aktivitas yang padat banget di semester-semester akhir gitu? Oke, ini posisinya Kang Zidan nanyain bener-bener di posisi sekarang nih. Kebetulan minggu depan tingkat Teteh itu PKL ke lapangan ya, langsung ke puskesmas. Kenapa kita tidak pernah bertemu lagi di kampus? Mungkin cara gimana tadi Kang mengaturnya ya biar bisa berjalan semua. Mungkin di sini Teteh kebetulan kan di puskesmas dulu ya sekarang PKL-nya. Teteh coba fokusin dulu puskesmas. Walau nanti setelah puskesmas ada PIGM di desa itu beda lagi, tapi Teteh coba fokusin dulu untuk yang paling dekat. Dan sekarang puskesmas Teteh coba list dulu apa sih yang harus kita siapin, baik dari Teteh sendiri maupun kelompok Teteh gitu ya. Udah disiapin, udah semuanya rapi gitu. Di minggu ini alhamdulillah udah rapi. Teteh bisa untuk mencari yang lain. Misalnya Teteh masih ikut lomba tuh kemarin, alhamdulillah itu masih ada waktu teman-teman. Misalnya 1 minggu ini Teteh coba babat tuh, bahasa kita babat tuh apa perlombaannya. Nah sampai timeline tertentu, kalau misalnya kita udah nggak bisa lagi dan nggak bisa dipaksakan, kita harus mengorbankan salah satunya gitu. Tetap harus ada kayak gitu ya, namanya people come and go, tapi ini mah jadwal come and go gitu. Jadi tetap disiapinnya itu. Terus juga kalau untuk kita juga suka menyiapkan jangka panjangnya. Jadi mungkin kebiasaan dari journaling juga ya, dari sekarang udah alhamdulillah untuk puskesmas udah disiapkan, untuk perlombaan juga berjalan, untuk yang lainnya masih berjalan.
Dan untuk kedepannya kayak misalnya PKL rumah sakit dan juga PKL terdepan tuh PGM-nya desa itu udah disiapkan dari sekarang. Mumpung misalnya lomba kemarin udah sampai timeline kemarin udah beres, tapi sekarang udah punya waktu yang lumayan agak free sebelum ada bimbingan yang lain, kita siapin buat PGM. Jadi pokoknya setiap waktu yang kita punya itu jangan disia-siain lah. Jadi kayak misalnya sehari kalian pengen hibernasi boleh, tapi kayaknya sehari cukup gak sih gitu. Sehari cukup, karena kalau misalnya kelamaan nanti kalian sendiri yang bakal keteteran. Itu yang pernah kita rasain. Jadi kalau misalnya sekarang caranya gimana, waktu sedikit apapun kita manfaatin untuk jangka panjangnya. Jadi nanti tinggal kayak oh iya tinggal ini tinggal itu beres deh gitu. Wah, ternyata kita tuh harus pintar-pintar memanage prioritas kita gitu ya, harus bisa juga memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Nah Teh, kan tadi kita udah sama-sama ngebahas gitu ya tentang kepadatan aktivitas mahasiswa semester akhir. Nah, kalau misalkan kita ngomongin tentang jurusan gizi, kayaknya kurang afdol gitu ya kalau misalkan kita nggak ngebahas tentang karir dari jurusan gizi. Nah, sebenarnya peluang kerja anak jurusan gizi itu bisa kerja di mana aja sih Teh? Bisa kerja di mana aja, banyak banget tau ini mah beneran banyak. Ya, yang pertama kita di medis atau rumah sakit klinis ya, itu bisa di rumah sakit, bisa di puskesmas dan lain sebagainya yang memang agak klinik gitu. Terus juga tadi puskesmas masih include juga ke gizi masyarakat selain rumah sakit ya. Ini kalau rumah sakit teman-teman bisa PNS dan lain sebagainya lah. Nah selanjutnya ke puskesmas, ini di masyarakat. Terus juga bisa yang namanya enumerator. Mungkin kemarin ada yang udah ikutan bedah buku, salah satu narasumbernya jadi enumerator, lumayan kan gajinya. Nah itu. Terus juga buat industri. Nah kalau industri ini lebih ke, sebenarnya industri ini luas banget karena kita nggak toh ke klinik, nggak toh ke masyarakat, tapi ke pangan dan penyelenggaraan di dalamnya. Jadi fokus kita tuh adalah melihat misalnya ada produk A yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah sebelum perusahaan itu meluncurkan suatu produk, itu tuh udah melalui tes cita rasa kita, udah semuanya oleh kita lah gitu. Jadi makanya ada nilai informasi nilai gizi. Nah itu tanggung jawabnya memang ada di kita sebagai ahli gizi. Itu di industri. Terus di olahraga itu banyak banget ya. Kita bisa jadi ahli gizinya atlet. Wih, kayak deket nih sama atlet. Jadi ahli gizinya atlet itu juga bisa. Terus kalau misalnya kita kantoran atau enggak ya kayak tadi di institusi itu industri mohon maaf, itu kita bisa sambil sampingan catering. Jadi catering itu karena kita udah belajar yang nanti ada namanya sistem penyelenggaraan makanan industri. Nah itu kita belajar dari situ gimana caranya membuat catering yang sehat. Jadi bukan kayak catering yang biasa, tapi catering diet kayak gitu. Nah itu bisa kita buka sendiri tanpa perlu dietitian terlebih dahulu gitu ya. Itu kita bisa buat asal satu modalnya ada. Itu. Dan yang terakhir mungkin konten kreator. Nah mungkin di sini teman-teman ada yang lihat banyak banget konten kreator ahli gizi sekarang, kayak nama TikToknya ahli gizi siapa, ahli gizi siapa. Nah itu mereka juga merangkap sebagai konten kreatornya gizi. Jadi memang sekarang kan emang masyarakat itu lebih sukanya scrolling gitu ya, dan kadang males juga ke ahli gizi atau ke dokter, lebih ke nanya-nanya ke Google, nanya-nanya ke YouTube, TikTok dan sebagainya. Nah itu bisa jadi ladang pekerjaan kita sebagai konten kreator, dan masih banyak lagi. Oke, wah ternyata luas banget gitu ya perspektif kerja dari jurusan gizi. Nah kan tadi kita udah cerita gitu ya kalau anak gizi itu bisa kerja di dunia kesehatan, bisa juga di industri, sama bisa menjadi content creator. Nah kalau dari Teteh sendiri nih, kira-kira Teteh minatnya tuh setelah lulus dari jurusan gizi itu ingin berkarir di bidang apa nih Teh? Oke, ini bahas mimpi berarti ya? Iya boleh. Semoga aja gitu. Sebenarnya kalau Teteh urutkan gitu ya, sebenarnya di mana aja kan asal kitanya bisa gitu ya. Teteh juga punya minat sih, kalau dari Teteh pengennya di industri. Teteh pengen sesuatu yang formulasi-formulasi kayak gitu. Dan yang mungkin ini jujur aja yang urutan paling terakhir itu di masyarakat. Kenapa Teteh? Kenapa masyarakat? Karena gimana ya, kita kan Teteh tuh lebih ke, gak tau sih ya ini percaya atau enggak teman-teman, tapi Teteh itu jarang suka bersosialisasi sama masyarakat luas.
kayak sekarang ngobrol banyak orang tuh sebenarnya nggak begitu passion saya gitu, tapi kalau diajak boleh ayo gitu. Tapi kalau misalnya ditanya minat atau enggak, kayaknya itu ada di urutan paling terakhir. Jadi kalau ditanya minat apa di industri, semoga aja ya teman-teman Ya, makanya. amin. Teh, semoga bisa berkarya di dunia industri. Amin. Nah Teh, pertanyaan terakhir nih Teh. Aduh, Kalau misalkan nih banyak adik-adik kelas ataupun mungkin yang masih SMA yang nonton podcast kali ini nanya gitu, kira-kira jadi anak di situ seru apa enggak sih? Dan satu kata kenapa adik-adik yang masih SMA tuh harus banget nyobain kuliah di jurusan bisnis? Seru atau enggak? Seru banget. Tadi aja nih dibilang Tete tuh fun fact-nya baru bisa nyalain kompor setelah masuk gizi. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang kayak nggak bisa masak, nggak usah takut, karena seiring berjalannya waktu kita bisa belajar dengan sendirinya gitu loh. Gak ada yang neken juga kok di sini. Dan bukan hanya masak, bukan hanya ngitung kalori yang tadi udah dibahas tadi awal, kita juga bahas kalau misalnya teman-teman agak minatnya ke farmasi, kita ada tentang interaksi obat dan makanan. Kalau lebih sukanya ke komunikasi, ada konseling gizi. Kalau misalnya sukanya ke mana lagi ya, ke kesehatan masyarakat, ada juga tuh mata kuliah kesehatan masyarakat dan lain sebagainya. Pokoknya itu tuh banyak banget. Dan oh ya, kalau misalnya passionnya teman-teman di sini ada yang kayak aku tuh pengen ke kedokteran asalnya, tapi masuknya gizi, kita bakal merasakan jadi dokter juga di mata kuliah anatomi fisiologi, di biokimia, di kimia pangan. Itu rasanya seperti kita menjadi dokter gitu. Jadi seru banget. Terus apa satu kata yang apa tadi? Yang menggambarkan kalau jurusan gizi itu seru. Satu kata yang menggambarkan gizi seru. Aduh, bingung banget nih. Apa ya satu katanya? Coba. Karena kalian kalau gak nyoba kalian gak akan tahu. Wow, betul banget ya. Karena kuncinya itu ada di keberanian gitu ya. Lawanlah malas itu, lawanlah rasa takut itu. Oke. Wow, sangat menarik banget nih pembahasan kita di siang hari ini. Dan ternyata jurusan gizi itu nggak sesederhana itu gitu. Ternyata sangat kompleks, bukan cuma jadi ahli masak doang gitu ya. Nah Teh, nggak kerasa gitu ya, sudah beberapa menit kita berbincang mengenai keseruan suka dukanya jadi anak jurusan gizi. Terima kasih nih kami ucapkan kepada Teh Tiffany yang telah menjadi narasumber kita di podcast pertama Kabinet Astra ini. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan podcast maupun yang menyaksikan secara live maupun yang mendengarkan lewat Spotify ataupun terus Instagram dari Hima Gizi Bandung. Terima kasih teman-teman semua, senang sekali bisa sharing session bersama Teteh di siang hari ini. Saya Muhammad Jidani Al-Fadhil, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Nutri Voice selanjutnya. Bye teman-teman semua.